Shalom, selamat malam Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan malam hari ini. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Jikalau sudah sehari kita melewati aktivitas kita dan sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh datang pada Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan atas setiap kita. Sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk datang pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita. Kita sama-sama datang dengan hati yang mengasihi Tuhan. Apapun kondisi kita malam hari ini, apapun keadaan kita malam hari ini, percayalah Tuhan peduli atas setiap hidup kita. Tuhan yang sanggup melakukan perkara. Tuhan sanggup memberikan pengharapan yang baru, memberikan jalan keluar untuk setiap problem yang kita alami. Sama-sama kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan jikalau Tuhan boleh menyertai kami, setiap umat-Mu. Sehingga malam hari ini kami boleh datang untuk kami bersekutu dengan Engkau Tuhan di Mezbah Doa ini. Biarlah malam hari ini ada kekuatan yang baru boleh turun atas setiap kami. Pengharapan yang baru boleh nyata. Sukacita dari Tuhan, damai dari Tuhan boleh melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Apapun kondisi kami mau tetap berkata, Tuhan Engkau baik. Kau tak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Tak sedetik pun Tuhan tinggalkan kami. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama datang sembah Tuhan. Mari bersyukur. Bersyukur pada Tuhan malam ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Yesus. Engkau yang paling mengerti. Tuhan mengerti. Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti. Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Yes. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Yes. Mari naikkan dengan segenap hati. Ya. Segala perkara yang terjadi, ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Tuhan peduli. Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal
Engkau Tuhan yang paling mengerti hidup setiap kami. Engkau yang mempedulikan setiap kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya rencana-Mu tidak pernah gagal untuk setiap kami. Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencana-Mu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti, Tuhan mengerti, Tuhan Kau yang peduli pedulikan setiap kami. segala perkara Yang terjadi, ku kan bertahan karena ku tahu rencana-Mu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencana-Mu tak pernah gagal. Amin. Mari lebih lagi. Tuhan mengerti, Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencana-Mu tak pernah gagal dalam hidupku. Rencana-Mu tak pernah gagal terbaik Tuhan. Kau sediakan. Rencana-Mu yang terbaik untuk kami. Kami percaya penuh hanya kepadamu Tuhan. Kau mengerti, Terima kasih Tuhan. Bersegala pergumulan hidup kami, Engkau yang peduli atas hidup kami Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan Kau pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Mari bersama nyatakan, Allah mengerti. kami tahu, kami percaya Tuhan. Peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan setiap kami. Engkau mengerti setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Amin. Sebab Allah mengerti. Mari dengan iman sama-sama katakan, Allah Kau mengerti. mengerti, Allah peduli. Engkau peduli segala persoalan ya Tuhan. yang kita hadapi. Tidak pernah
detik pun Engkau membiarkan setiap umat-Mu Tuhan. Engkau yang paling mengerti, Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami sampai hari ini. Engkau yang pegang hidupku, Engkau yang pegang tanganku Tuhan. Sebab itu kami percaya janji-Mu. Allah mengerti, Allah peduli. Amin Tuhan. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkan. Engkau biarkan kami bergumul Kami percaya, sendiri, Tuhan. sebab Allah mengerti. Sekali lagi bersama katakan, Allah mengerti. terima kasih Allah Tuhan. peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Terima kasih. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Engkau mengerti setiap pergumulan hidup kami sampai hari ini Tuhan. Engkau yang peduli atas setiap perkara lepas perkara yang kami hadapi. Kami tahu, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pegang erat hidup kami sampai hari ini Tuhan. Ajar hati kami senantiasa melihat bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang pemurah. Senantiasa Engkau berjalan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rencana-Mu yang sempurna Kau sediakan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Mari sama-sama angkat hatimu, nyatakan rencana-Mu Tuhan, amin. indah bagiku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau sediakan apa yang terbaik bagi hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu setiap hari dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu, Firman-Mu ya dan amin. amin. Berkekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik. Rencana-Mu, rencana-Mu oh Tuhan, Indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik. Rencana-Mu, mari sama-sama naikkan pujian-Mu dengan segenap hati. Engkau yang percaya bahwa Allah senantiasa menyediakan apa yang terbaik bagi hidup. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Engkau yang percaya bahwa Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang menepati setiap janji-Nya. Katakan pujian ini dengan segenap iman. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku.
Kau sumber pengharapan. Segenap hati kami menyatakan Tuhan, Kau sumber kekuatan, Kau pengharapan, Kau gunung batuku, rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku yang terbaik. Sekali lagi bersama kami. Rencana-Mu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Amin. Sumber kekuatan, Amin. Kau Terima kasih, pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Butuhkan hadirat-Mu dalam hidup kami. Tuntun kami, sertai kami Tuhan, bahkan beritahukan jalan-jalan-Mu kepada kami hari-hari ini Tuhan. Agar kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami perlu tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Berbicara bagi kami Tuhan hari-hari ini, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Buat kami mengerti Tuhan. Bawa kami untuk selalu mengalami Tuhan dalam hidup kami. Agar hidup kami penuh dengan cerita tentang kedahsyatan Tuhan. Agar kami boleh bersaksi tentang kehebatan-Mu di hidup kami. Urapi siap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Iya, silakan duduk. Iya, hari ini saudara saya ingin sampaikan tentang sesuatu hal bahwa saya percaya goal dari kekristenan itu adalah kita ini berjalan di dalam jalannya Tuhan dan kita mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, amin. Dan sampai pada akhirnya semua kisah dari hidup kita bersama Tuhan ini menjadi satu kesaksian. Kenapa sih Tuhan panggil kita untuk ikut Tuhan dan percaya pada Tuhan? Ya cuma satu tujuannya, agar hidup kita ini menjadi saksi Tuhan. Karena sekarang manusia sudah gak bisa lihat Tuhan. Tapi Alkitab berkata kita ini adalah saksi Tuhan. Karena kita adalah suratan terbuka, suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Kita lihat bersama yuk di dalam Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43. Saudara, kalau saudara baca kitab Yesaya itu terbagi dari 3 periode ya. Ya Yesaya pasal yang kita baca sekarang 43, Yesaya 40 sampai 55 itu adalah masuk kepada periode yang kedua, itu ditujukan untuk bangsa Israel yang ada di Babel. Lalu setelah pasal ya 56 dan seterusnya sampai selesai itu ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel. Ya, kita tahu bangsa Israel itu bangsa yang keras kepala, ya, mereka disertai Tuhan, lalu mereka berdosa, lalu dihukum, bertobat lagi, ya, dipulihkan lagi, berdosa lagi, dihukum lagi, bertobat lagi, dipulihkan lagi. Siklusnya itu seperti itu terus. Tapi kita jangan seperti itu terus, amin. Itu namanya ya saus tomat, ya, pertobatan saus tomat, ya, selalu ya kumat lagi. Tapi ketika akhirnya bangsa Israel
diizinkan di pembuangan di Babel, saudara, mereka itu berteriak kepada Tuhan. Bagaimana tidak berteriak? Ya, itu tempat yang tidak enak. Mereka dipaksa dibawa ke Babel. Mereka suka atau tidak, mereka mau atau tidak, ya mereka dibawa Tuhan ke sana. Saya nggak tahu saudara ada di sini memang suka atau tidak, ya, tapi ya suka-suka tidak-tidak ya. Sekarang di Indonesia lagi kabur aja dulu ya. Pokoknya urusannya belakangan, pokoknya kita kabur dulu. Bersyukur saudara yang sudah kabur duluan. Sekarang orang mau kabur udah susah saudara ya. Tapi kalau orang bilang, di sana lebih enak, di sini lebih enak, ya sebenarnya nggak ada yang lebih enak, iya nggak? Ya kalau kita tanya apakah saudara enak di sini, ya pasti saya percaya saudara juga akan menjawab, ya nggak enak-enak banget juga, enak di Indonesia. Tapi orang Indonesia lihat saudara ngomong enak di sana ya. Ya lalu tempat yang enak itu di mana? Ya tempat yang paling enak itu waktu kita menghidupi panggilan Tuhan. Dimanapun engkau berada, engkau jalani panggilan Tuhan di situ itu akan jadi enak. Karena hidup ini kan, ya orang bilang enak, yang menjalani belum tentu enak. Ya orang bilang sama saya, ibu tuh enak ya, terbang terus. Saya kepengen di rumah, nikmati rumah saya, tanaman saya, kicauan burung. Ya kalau ditanya, ya saya tuh ngomong sama teman saya yang tiap hari cuma di rumah, urus rumah. Saya bilang, enak banget kamu ya tiap hari bisa urus rumah. Ya saya tuh pengen kayak Bu Debbie. Jadi ternyata memang hidup ini, kalau orang Indonesia bilang sawang sinawang, masih tak ngerti nggak itu apa sawang sinawang? Ya hidup itu ya sesuai dengan pandangannya orang. Kadang kita pandang dia enak, dia pandang kita enak. Ada orang yang lihat orang kerja di bank enak banget ya, duduk terus di ruangan. Dia lihat orang kerja di luar enak banget ya, dia nggak di ruangan terus. Jadi hidup yang paling enak itu di mana ya? Waktu kita menjalani panggilan Tuhan. Ketika bangsa Israel, saudara bayangkan tiba-tiba mereka diserbu oleh Raja Babel, Nebukadnezar. Mereka mau atau tidak, akhirnya mereka dipaksa dibawa dari Babel, dari Yerusalem pindah ke Babel. Kira-kira enak nggak? Nggak enak, tinggalin rumahnya, tinggalin semua-muanya untuk pindah ke Babel. Ya lalu di sana mereka mulai berteriak kepada Tuhan, saudara. Ya Tuhan, kenapa kau biarkan kami itu begini? Kita lihat Yesaya 43, ini adalah ditujukan kepada bangsa Israel yang sedang ada di pembuangan. Ayat yang ke-8, di sana judul perikopnya, kalau saudara ada Alkitab yang ada perikopnya dikatakan Israel sebagai saksi Tuhan. Ayat 8, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel ada di pembuangan di Babel? Ya karena saudara mereka tuh gak bisa jadi saksi Tuhan di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kenapa mereka gak bisa jadi saksi Tuhan? Ya mereka itu punya mata tapi buta. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Kalau kita lihat di sini judulnya Israel saksi Tuhan. Kita adalah saksi Tuhan. Yang dikatakan saksi itu berarti melihat dan mendengar. Misalnya saya menghadirkan ibu sebagai ibu gembala sebagai saksi dalam satu persidangan. Tentunya ditanya, apakah Anda melihat peristiwa itu? Iya. Apakah Anda mendengar? Iya. Nggak mungkin kan orang buta dan orang tuli dibawa dalam satu kesaksian di pengadilan. Lalu ditanya, kau mendengar? Enggak, saya tuli. Kau melihat nggak? Saya juga buta. Nah itu dibilang saksi? Saksi bisu. Saksi buta, nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, terus apanya yang mau dipercaya? Lu benar nggak saudara? Nah kita ini saksinya Tuhan, jangan sampai kita punya mata tapi nggak lihat, kita punya telinga tapi tidak mendengar. Kita ini ikut Tuhan tapi nggak pernah dengar suara Tuhan. Kita ini ikut Tuhan, percaya Tuhan tapi nggak pernah melihat rencana Tuhan, karya Tuhan tuh mau seperti apa di hidup kita. Kita nggak pernah peduli dengan itu. Saudara boleh berada di mana aja, mau di Indonesia, mau di kutub utara sekalipun. Yang terpenting di sana, saudara coba mengerti apa rencana Tuhan atas hidupmu supaya engkau menjadi saksi, amin. Itu tujuannya sih, dimanapun engkau berada silakan aja. Yang penting satu tujuan Tuhan, supaya kita ini menjadi saksi.
hidupmu tuh seperti apa gitu loh. Ya, kita bisa cerita ke orang, Tuhan itu loh menyertai aku. Bayangkan aku dulu, saya ini dulu udah mau bunuh diri. Hidup saya udah hancur karena dosa. Saya pikir saya udah gak berguna. Iblis bilang mati aja, kau bunuh diri aja, udah gak ada masa depan. Saya bilang iya ya, mending saya mati aja. Tapi tiba-tiba saya ketemu Tuhan. Saya bertanya, Tuhan kau tuh siapa? Kau di mana Tuhan? Kenapa kau ciptakan aku di dunia ini cuma untuk mati bunuh diri? Kok kurang kerjaan banget ya? Dulu saya pikir begitu saudara. Ini kasus-kasus bunuh diri banyak sekali ya saudara hari-hari ini. Di Indonesia terutama. Anak-anak muda belasan tahun lompat dari apartemen, dari kampus. Satu keluarga, suami istri ngajak 2 anak lompat saudara. Anaknya gak mau diikat pakai tali, lompat. Ya mati 4 orang. Itu setiap hari ya kita dengar berita itu di Indonesia itu luar biasa. Terus kenapa? Karena banyak orang tuh tidak mengerti. Kenapa Tuhan tuh izinkan semua masalah itu terjadi dalam hidupnya. Makanya saya tuh kalau ada orang datang, Bu saya itu ada masalah Bu, ya doakan. Saya bilang ada masalah, puji Tuhan berarti kau masih hidup. Amin. Ya karena hanya orang hidup yang ada masalah. Kalau pengen tidak ada masalah, saya bilang mau enggak saya doakan biar cepat kembali ke rumah Bapak. Enggak mau juga. Enggak mau Bu, lah terus maumu tuh apa? Ya hidup berat, hidup enggan, mati tak mau. Ya terus mau ngapain? Hidup ini cuma sekali, jalanilah dengan respon yang benar dan ngerti dulu rencana Tuhan atas hidup kita ini tuh apa. Seringkali Tuhan izinkan sesuatu yang gak enak itu kenapa? Dia tuh mau bawa kita kembali ke jalannya saudara. Karena engkau itu punya mata, tapi kau gak melihat. Biarlah dibawa bangsa yang sekalipun ada matanya, ya tapi mereka itu buta, dan yang tuli sekalipun ada telinga. Jangan kau tidak mendengar suara Tuhan. Jangan engkau sengaja tidak mau tahu apa rencana Tuhan dalam hidupmu. Saudara pernah nggak engkau bertanya, Tuhan rencanamu untuk saya itu apa? Berapa banyak yang pernah berdoa seperti itu? Ya, ada orang Kristen yang nggak pernah mau tahu dan pura-pura tidak tahu. Jadi dia hidup aja ya aku hidup aja ya aku nggak pernah mau tahu. Hanya orang-orang yang berani ingin tahu rencana Tuhan dan berani menjalaninya, mereka yang akan menjadi kemudian orang-orang yang bisa menjadi kesaksian yang hidup. Kenapa di Alkitab ada namanya Daniel, Sadrak, Mesak, Paulus, ada nama orang-orang yang tercatat. Kalau masih ditulis Alkitab sampai hari ini mungkin ada Debbie 1, Debbie 2, Debbie 3. Loh kita mau enggak kisah hidup kita itu ya tercatat sebagai sesuatu yang bisa dibaca oleh semua orang lewat pergumulan hidupmu engkau menang. Amin saudara. Ayo kita mulai punya pemahaman yang benar tentang Tuhan. Ya, ayo kita mulai buka mata rohani kita supaya kita ini bisa melihat saudara. Ya, karena cuma melihat dengan mata jasmani ini justru hati-hati. Firman Tuhan bilang di dalam dunia ini cuma ada 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Cuma itu yang ada di dunia ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, jadi yang namanya keinginan daging itu bahaya. Keinginan mata juga bahaya. Ada seorang penyanyi Indonesia yang dia dapat juara di Amerika, saudara, waktu dia nyanyi. Namanya kalau nggak salah Putri Dia Buta. Lagunya dibeli tuh sama jurinya, ya. Got Talent di Amerika tuh dibayar mahal dia. Kalau nggak salah berapa triliun kalau nggak salah tuh dia dibayar. Lalu ketika dia pulang di Indonesia dia ditanya, kamu sudah punya banyak duit, mau operasi mata nggak biar bisa melihat? Dia bilang nggak, aku nggak mau. Kenapa? Saya takut nanti kalau saya bisa melihat hidup saya berubah. Saya jadi berdosa karena saya bisa melihat. Biar aja saya dengan hidup yang sudah seperti ini, ya saya mampu bersyukur. Ya karena saudara kalau kita ngikuti keinginan daging, keinginan mata yang ada dunia ini, keinginan keangkuhan hidup, kesombongan, maka nggak akan pernah ada puasnya hidup ini. Jiwa manusia itu tidak terbatas. Kalau kita coba isi dengan sesuatu yang terbatas, maka kita nggak akan pernah bisa puas.
Ya, kita pikir dulu, oh kalau saya menikah dengan perempuan yang seperti ini saya akan bahagia. Oh kalau suami saya seperti ini saya akan bahagia. Ternyata ketika menikah, ya nggak gampang. Ya, dalam pernikahan pun, ya banyak keinginan ya yang kita harus apa ya. Dan kalau kita hanya menuntut terus kan itu pasti nggak akan jadi selesai masalahnya. Dalam hidup ini ada keinginan daging, ada keinginan mata, ada keangkuhan hidup. Kalau kita hidup dalam 3 hal ini, Yesus bilang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena apa yang ada di dunia itu, orang yang menjadi serupa dengan dunia ini menjadikan dirinya musuh Allah. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup tuh kesombongan. Ya, waktu kita hidup dalamnya kita jadi musuhnya Tuhan. Tapi mata ini Tuhan kasih buat kita ada. Dan ketika kita mencoba melihat dengan mata jasmani kita aja, kita nggak pakai mata iman kita, maka kita tidak akan menemukan tujuan Tuhan, saudara. Waktu kita mencoba memuaskan jiwa kita dengan semua keinginan-keinginan mata kita, itu hati-hati. Makanya kita perlu berdoa supaya kita tuh punya mata. Ayo lihat rencana Tuhan ke depan. Ayo lihat apa yang Tuhan mau. Bangsa ini Tuhan bilang mereka itu punya mata tapi gak mau melihat, punya telinga tapi gak mau mendengar. Apa yang kita dengar hari-hari ini, saudara? Kayaknya sekarang ini ya kita buka berita itu, aduh. Ya, sehari-hari ini tuh dengar berita. Saya tadi malam lihat berita Indonesia demo di Makassar, demo di Jakarta, demo di Jogja. Hati-hati jangan sampai kejadian 98 terulang kembali. Ya, buka berita yang lain, nggak mau dengar berita Indonesia. Buka berita Amerika, alien turun dari luar angkasa. Aduh, ini opo Maksudnya, aduh ya kita tuh lihat berita di TV, bunuh diri, perkosaan. Kayaknya nggak ada yang enak didengar deh hari-hari ini. Tapi Yesus tuh bilang begini, saudara. Di akhir zaman akan terjadi nanti, akan ada hal-hal yang menakutkan yang akan terjadi. Dan banyak orang akan mati karena kecemasan mendengar hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Karena Tuhan Yesus bilang nanti gelombang laut akan naik, akan ada gempa bumi, akan ada peperangan, akan ada krisis yang terjadi. Dan Yesus ingatin loh, bahkan banyak orang akan mati karena kecemasan. Belum terjadi, baru dengar udah mati. Loh ya benar, saudara. Hari-hari ini banyak orang gak bisa tidur. Ya, dan kalau saudara pergi ke dokter minum obat tidur ya tidak akan menyelesaikan, malah jadi sarafnya itu dilemahkan. Itu akan terjadi di akhir zaman. Nah, hari-hari ini betapa pentingnya kita mengerti kehendak Tuhan, kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita supaya hidup kita ini menjadi saksi. Lalu Tuhan berkata begini. Ayat yang ke-10 kita lompat aja. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Ayat 10 baca bersama. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Saudara, dikatakan di situ Tuhan itu mau supaya kita menjadi saksi agar kamu percaya padaku dan mengerti. Mari kita mulai mengerti tentang kebenaran, mengerti tentang Tuhan. Jangan cuma jadi Kristen ikut-ikutan, tapi ngerti kebenarannya, saudara. Ikut Yesus itu tidak enak, saudara. Karena Tuhan bilang begini, kalau engkau ingin jadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu, lalu ikut aku. Kalau engkau gak bisa menyangkal diri, gak mau pikul salib, ya engkau gak bisa ikut Tuhan. Apa artinya menyangkal diri? Aku ini Debbie Basir dulu, tapi aku harus menyangkal diriku. Sekarang aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalamku. Jadi ketika saya difitnah, ketika saya dirugikan, maka saya gak boleh balas. Saya gak boleh sakit hati karena Tuhan, hidupku bukan milikku lagi. Kira-kira menurut saudara itu enak?
Sangat tidak enak. Ketika kita dilukai, kita tidak boleh balas. Bahkan Tuhan suruh memberkati. Saya baca satu buku, saudara, judulnya 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Ya, nomor 1 adalah Nabi Muhammad. Memang harus nomor 1. Nomor 2 saya pikir Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus di urutan nomor 3. Saya itu tertarik kenapa penulis buku ini taruh Yesus di urutan nomor 3 gitu. Saya baca dia bilang begini. Kenapa saya menaruh Yesus Kristus di urutan nomor 3? Bukan karena pengikutnya sedikit. Tapi karena Yesus itu membawa ajaran yang tidak masuk akal dan tidak bisa diterima logika manusia. Contoh, kalau orang minta bajumu, beri jubahmu. Baju sama jubah mahal mana? Jubah. Kalau orang minta tolong engkau berjalan 1 mil, kamu harus berjalan dengan dia 2 mil. Kalau orang berbuat jahat padamu, maka kamu harus berbuat baik sama dia. Menurut saudara itu masuk akal? Hello, please deh. Ya, enak ikut Yesus? Nggak enak. Lalu dia berkata begini, Yesus mengajarkan kalau ada orang tampar pipi kananmu, maka kamu nggak boleh balas, kasih juga. Gila nggak? Menurut saudara gila? Dia bilang cuma orang gila yang bisa ikut Yesus. Saya mau tanya saudara gila nggak? Saya gila. Cuma orang gila memang. Kalau kau masih normal nggak bisa ikut Yesus, maka kau harus jadi gila. Gila itu di atas rata-rata, saudara. Dia bilang tidak ada satu manusia normal pun yang bisa lakukan apa yang Yesus ajarkan. Ya karena kalau kau normal kau nggak bisa. Makanya ikut Yesus harus up. Iya. Kabar baiknya Tuhan Yesus bilang begini, apa yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia karena keterbatasanmu oleh daging, itu akan dilakukan oleh Allah dalam dirimu. Itu yang Rasul Paulus bilang, kesanggupanku adalah pekerjaan Allah di dalamku. Ada banyak hal yang kita nggak bisa mengerti di dunia ini, kita nggak bisa lakukan dengan kekuatan kita. Tadi malam saya bersaksi, suruh ngampuni orang yang jahat begitu, aku nggak bisa Tuhan. Tuhan bilang harus. Jadi saya bilang aku mau, tapi aku nggak mampu. Tapi Tuhan tolong beri aku kekuatan untuk melakukannya. Disitulah Tuhan ambil alih. Dan di situ kita belajar mengalahkan kedagingan kita. Tuhan bilang bahwa aku mau supaya engkau tuh percaya padaku dan mengerti. Karena banyak orang percaya tapi tidak ngerti. Jangan jadi Kristen yang tidak ngerti, sehingga saudara tuh dibodoh-bodohin terus. Ada gerakan ini ikut, ada gerakan itu ikut. Musuhmu itu bukan darah dan daging. Musuhmu bukan mertuamu, musuhmu bukan iparmu, musuhmu bukan menantumu. Tapi kok dia jahat? Ya berbuat baik. Karena Alkitab bilang, jangan kamu kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau dia jahat, saya harus gimana, Bu? Kirim makanan. Tapi jangan kasih sianida. Amin. Ya. Tapi dia terus jahat gini-gini. Ya kalau mertuamu jahat, sering-sering kasih duit. Siapa sih orang yang mau berbuat jahat terus kalau kamu tuh rajin berbuat baik? Kenapa kita terus dijahatin? Karena kau nggak pernah balas jahat tuh dengan baik. Coba praktekkan firman, saudara. Amin. Saya dulu pelayanan di satu gereja, lalu saya diangkat jadi tim pengajar di situ. Ada full timer itu nggak suka sama saya. Setiap kali saya datang dia buang muka. Dia nata-nata itu sambil gak seneng. Saya dalam hati saya, ini orang kok gak seneng ya. Ya kan tidak semua orang seneng sama kita ya saudara. Apalagi kalau dia merasa posisinya terancam, itu biasa lah. Di dunia ini banyak yang seperti itu. Tapi lama-lama Tuhan tuh ajar saya, ya kamu jangan balas jahat. Ayo coba lakukan kebaikan. Satu saat saya masukin duit ke amplop saudara. Ya selesai saya pelayanan, saya panggil dia, Pak.
ada berkat dari Tuhan. Minggu depan saya datang, Shalom Ibu Didi, benar saudara. Ya, ternyata Tuhan Yesus tuh benar ngomong, ikatlah persahabatan di dunia ini dengan mamon. Coba saudara rajin, kalau mertuamu jahat, rajin-rajin kirim uang, amin. Loh, malah tertawa loh. Rajin kasih dia sesuatu. Karena balas kejahatan dengan kebaikan itu berkuasa banget saudara. Tapi kalau dia jahat kau tambah jahat, ya udah tambah setan yang menang. Ya, kalau ada orang jahat balas baik aja, maka dia pasti akan baik. Ayo kita mengerti, Tuhan bilang, aku tuh mau kamu percaya dan mengerti, ya, supaya kita ini bisa menjadi saksi. Kalau kita matanya melihat, telinganya mendengar. Saudara, sekarang ini Tuhan bilang, Alkitab tuh bilang gini, kamu itu harus siap sedia untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang meminta pertanggungan jawab tentang imanmu. Pernah nggak orang tanya tentang iman saudara? Kekristenan itu gimana sih? Terus saudara bilang, nanti saya kasih nomor HP-nya ibu gembala saya ya. Nanti tanya-tanya aja sama dia. Kenapa kita perlu mengalami Tuhan? Supaya kau bisa cerita tentang Tuhan. Karena engkau adalah saksi Kristus. Alami Tuhan secara pribadi. Jangan cuma dari kata orang kau mendengar. Ayub itu orang yang taat sama Tuhan, tapi tanpa pengalaman pribadi. Dia setia bayar perpuluhan, dia setia melayani Tuhan, dia setia, dia bilang dia gak pernah telat bayar upah buruhnya, dia itu takut akan Tuhan. Tapi ternyata dia belum mengalami Tuhan. Makanya di akhir kisahnya Ayub tuh bilang begini, dulu aku tahu tentang Tuhan cuma dari kata orang. Tapi sekarang setelah dia melewati pencobaan yang begitu berat, hartanya habis, rumahnya habis, istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya mati semuanya, Ayub kehilangan semuanya. Dengan protesnya dia sama Tuhan, dia bergumul dengan dagingnya. Aduh, itu berat saudara. Tapi Tuhan izinkan Ayub mengalami itu supaya dia menjadi saksi. Akhirnya Ayub bilang, dulu aku dengar cerita tentang Tuhan itu cuma dari kata orang. Tapi sekarang aku sendiri mengalaminya. Kita semua perlu mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, bayangkan loh, Ayub hartanya diambil dalam sekejap. Ya, bukan cuma itu, tiba-tiba anak-anaknya mati semua. Lalu udah miskin, gak punya apa-apa, anaknya mati. Istrinya bilang, ngapain lu masih setia sama Tuhan? Kutuki aja Tuhanmu, sekarang kau sakit, badannya kena bisul satu badan. Di antara kita dalam pergumulan kita belum ada yang seperti Ayub kan? Ya, ayo bersyukur saudara dengan pengalaman apapun masalah yang kau hadapi hari ini, Tuhan tuh pasti punya. Kalau kau kepentok dalam hal keuangan terus, berarti Tuhan tuh mau uji kau. Dalam hal keuangan kau belum lulus. Karena saya itu selalu berkata begini, hidup kita ini mau mencapai perkenanan Tuhan itu seperti roket. Roket itu kalau ditujukan keluar angkasa saudara, dia harus benar-benar full power, semua kekuatan dia kerahkan untuk melawan gaya gravitasi bumi yang pasti akan menjatuhkan benda apapun yang naik. Dan itu gak mudah. Kekuatannya itu harus, apalagi ketika dia mau dekat keluar angkasa itu atmosfernya, tekanannya makin berat. Tapi ketika dia keluarkan semua tenaganya dan roket yang berhasil mencapai titik luar angkasa itu, setelah dia tembus atmosfer bumi, dia udah gak pakai power lagi, dia tinggal melayang saudara. Hidup dalam perkenanan Tuhan itu seperti itu. Mungkin kita masih seperti robot hari ini, roket yang masih terus berusaha untuk naik sampai ke atmosfer. Tapi banyak yang gak kuat memang. Kemarin Elon Musk punya roket satu meledak gitu. Jadi serpihan. Ngikut Tuhan, jangan sampai kau meledak loh ya. Minta kekuatan dari Tuhan. Kalau kita sudah mencapai perkenanan Tuhan, enak saudara, kita tinggal melayang. Aduh, benar Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Itu bonus loh, gak usah saudara cari. Ya.
Coba kejar perkenanan Tuhan, saudara. Soal uang, saya ini secara manusia kan nggak ada harapan. Saya terima Yesus, diusir, ijazah saya ditahan sama papi saya. Dia bilang, kamu pergi dari rumah, nggak boleh bawa ijazah. Saya mau lihat kamu, Yesus kasih makan kamu pakai apa. Jadi secara manusia saya nggak punya harapan. Tapi karena saya berjalan bersama Tuhan, ya hari ini saya melihat bagaimana ya dalam hal keuangan kita harus diproses. Kalau saudara itu belum mengerti bagaimana rahasia keuangan dalam kerajaan Allah itu, yang pertama jangan pelit, itu pasti ya. Bilang kanan kirimu, jangan pelit kau. Karena orang pelit itu tidak bakal diberkati. Orang pelit tidak masuk surga, ya. Menabur itu bukan soal waktu kita sudah kaya baru banyak orang bilang, ya kan saya belum kaya bu, buat saya aja nggak cukup. Nggak. Menabur itu soal sikap hati, bukan soal berapa banyaknya. Tuhan Yesus berkata dan memberikan sebuah perumpamaan bahwa taburan yang tercatat di Alkitab sebagai taburan yang paling besar itu dari seorang janda miskin yang hanya beberapa keping. Tapi kenapa Tuhan bilang itu yang terbesar tercatat di Alkitab? Karena dia menabur dengan segenap hati dari semua yang dia punya. Kalau kita belum lulus dalam hal uang, kita nggak bakal mengalami terobosan keuangan. Saya pernah, saudara, waktu kami masih di Solo tinggal di rumah mertua, saya dan suami punya prinsip, kita hamba Tuhan nggak boleh pinjam uang, berharap sama Tuhan. Satu saat kami tinggal punya uang 50.000. Besok anak saya susunya habis. Anak baru 1 waktu itu. Ini cerita 25 tahun yang lalu. Waktu kami baru menikah. Pernikahan kami udah masuk 25 tahun. Masih muda kan kami berdua kan? Padahal udah tua. Anak-anak saya sudah kuliah semua. Yang satu udah selesai, udah sarjana. Waktu itu saudara tinggal punya uang 50.000 nih. Zaman itu 50.000 berarti 25 tahun yang lalu itu bisa hidup buat ya seminggu kali ya. Kalau apalagi di Solo ya. Tiba-tiba malam-malam jam 11 malam ada orang ketuk pintu. Saya bilang sama suami, ketokan tengah malam ini nih emergency. Buka dulu, kita udah mau tidur, suami saya buka pintu. Itu penjual soto dekat gereja. Agamanya Muslim bukan Kristen. Dia bilang gini sama suami saya, Pak, saya minta tolong banget. Anak saya sakit malam ini, saya harus bawa dia ke rumah sakit. Saya boleh gak pinjem uang 50.000? Uang kami tinggal. Kalau saudara jadi saya, kira-kira apa yang saudara lakukan? Lalu suami saya bilang, sebentar ya Pak, saya tanya istri saya dulu. Karena suami istri harus sepakat. Dia datang, dia masuk di kamar, dia bilang, saya itu ada bapak penjual soto di gereja. Dia butuh uang 50.000 malam ini, dia pinjem, katanya nanti seminggu diganti. Terus suami saya bilang, aku terserah kamu loh. Kalau kamu bilang kasih ya tak kasih, kalau enggak ya enggak. Karena uang kita tinggal 50.000. Saya itu menahan napas dalam, Tuhan besok anak saya susunya habis. Bagaimana ya? Tapi anaknya dia kalau enggak ditolong bisa mati malam ini. Terus saya bilang sama suami, kenapa dia enggak pinjam 25 ya? Kok dia tahu tinggal 50 loh ya? Suami saya bilang, ya enggak tahu. Ya pokoknya kamu kasih ya kasih aja, kalau enggak. Saya bilang, Tuhan tuntun aku Tuhan. Ya kasih firman Tuhan yang akan meneguhkan saya untuk bertindak. Karena saya juga harus berhikmat toh. Tiba-tiba ayat itu muncul. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Dalam hati saya tengking dalam nama Yesus. Lalu, tapi ayat ini tidak berlaku kalau saudara baru gajian, terus saudara pergi ke mall, liburan, terus saudara bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari, saudara habiskan uangmu, itu ya, itu namanya ya tidak berhikmat, itu tuli punya telinga tapi nggak mendengar.
Lalu akhirnya saya ngomong ke suami, ya Tuhan bicara kayak begini. Ya udah berarti kita nggak usah khawatir tentang besok. Kasih aja ya, kasih saudara. Akhirnya dikasihlah uangnya, Pak ini. Dan Alkitab bilang kalau kamu memberi jangan harap ganti. Kalau kamu tidak rela, ya jangan dikasih segitu. Kalau kerelaanmu cuma 25.000, ya kasih aja 25. Jangan kasih semua, karena kau nanti jadi berdosa. Kau susah nagih-nagihnya, kau nggak dapat upah, kehilangan damai sejahtera, nanti nagih utang di Facebook, weh balikin duitnya di Facebook. Banyak orang tagih-tagih utang di Facebook. Ya, gaya lu elit, ekonomi sulit, utang belum bayar. Banyak orang Kristen begitu, saudara. Aneh juga nagih-nagih utang di Facebook. Ya, siapa tahu Mark baca dibalikin sama Mark ya. Lalu akhirnya saya bilang, ya udah kasih aja, kasih Pak ini Pak, nanti saya ganti minggu depan. Suami saya bilang nggak usah. Bawa aja. Besok nggak ada duit. Anak saya hari itu habis susunya, kasih teh aja nggak mati toh. Nanti tunggu ada duit. Besok malam itu suami saya pergi pelayanan. Dia main keyboard ya di salah satu persekutuan pengusaha-pengusaha. Saya tuh ngomong gini, aku ikut ya. Daripada di rumah nggak ada duit bengong, lumayan juga ikut makan gratis toh. Ya, lalu saya waktu itu belum pendeta yang di undang-undang khotbah, belum saudara. Saya ikut sama suami. Saya duduk, tiba-tiba ada bapak-bapak kaya masuk di pintu. Ya, memang bapak itu kaya banget, semua tahu. Waktu saya lihat bapak itu, di hati saya ada suara begini, nanti bapak itu akan memberkati kamu. Saya tengking, dalam nama Yesus, mata duitan. Bahaya loh. Kita ini harus menjaga hati kita sendiri, karena kadang-kadang juga setan itu pinter. Sepanjang ibadah suara itu datang terus. Saya bilang, Tuhan ampuni aku, mata duitan banget gara-gara lihat itu. Lihat orang kaya terus kepengen ditabur apa. Suara hati ini bahaya nih. Kalau orang yang tidak paham nanti dia mukanya berubah jadi celengan babi. Pura-pura sedih biar diisi duit. Nggak usah direkayasa, Tuhan itu biasa aja. Akhirnya saya bilang, Tuhan kalau ini dari Tuhan terjadi, kalau tidak dalam nama Yesus usir nih roh mata duitan. Udah selesai ibadah, sudah salam-salaman, tidak terjadi apa-apa. Saya bilang, memang kan mata duitan dasar. Begitu pulang, di pintu itu loh turun. Ini sudah selesai makan, suami saya udah beres-beres. Turun di tangga, bapak itu salaman sama saya, Shalom, Shalom, lama ya tidak ketemu. Gimana kabar kalian? Baik Pak. Sini, saya mau memberkati kalian. Saya mau berdoa buat kalian. Oh, berkatnya doa. Saudara maunya berkat doa atau doi? Mata duitan semua juga ini. Ya kalau berkatnya doa nggak terasa, kayaknya saya juga doa sendiri bisa toh. Lalu saudara, ya udah kita berdua duduk didoakan dalam nama Yesus. Tuhan aku berkati kedua hamba-Mu ini bla 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 bla, amin. Udah mau pulang, dia bilang ini, tunggu dulu, tunggu. Tuhan tuh suruh saya berkati kalian loh. Semua uang yang di dompet saya suruh kasih sama kalian ini. Dia ambil dompetnya, saudara, dia keluarin. Saya ingat banget waktu itu 750.000. Dia bilang ini semua uang 750.000 ini saya disuruh kasih sama kalian ini semua. Saya bilang apa iya Pak? Iya, ini Tuhan loh yang suruh. Saya tanya lah, terus Bapak pulang gimana? Gak ada duit, saya pinjemin 50 gimana Bapak? Ya, gak usah, saya kan ada sopir di bawah. Oh iya maaf Pak. Ya, ini ambil semua, dia bilang. Ya, saya bilang gitu ya Pak. Iya, ini Tuhan loh yang suruh. Ya dikasih kan, saya terima kasih ya Pak, Tuhan memberkati. Tapi saya nggak ngomong, memang dari tadi Tuhan sudah bicara, nggak usah alay lebay, ya. Udah mau turun saudara, dia bilang gini, Bu, sebentar, Tuhan ini suruh saya kuat sekali. Ada nomor rekening nggak? Di BCA saya bilang ada Pak, berapa ya? Saya nggak hafal, aduh bahaya, saudara harus hafal nomor rekening. Jangan sampai berkat Tuhan terhalang karena kau tidak hafal, saudara. Ya, saya waktu itu tidak hafal. Sekarang hafal 785 054 087. Hafal saya. Dulu udah hafal, sekarang sudah terekam di sini. Tapi nggak usah juga ditulis di kartu nama. Lalu dia tanya berapa Bu? Saya nggak hafal Pak. Oh, nggak ada dicatat.
Ya karena memang tidak pernah ada yang minta waktu itu. Ya besok nanti jam 8 pagi Bu tolong kirim nomor rekening BCA-nya ya. Oh iya kita pulang. Ya saya tunggu. Ya dia tanya dulu, Bu mana nomor rekeningnya, udah jam 8 kan. Dia tanya saya kirim, jangan jam 7 pagi sudah kirim Pak ini nomor rekeningnya. Jam 8 tanya udah transfer belum ya, itu banget kan ini saudara. Ada orang-orang mata duitan memang. Ya, saya sekarang kan banyak bantu pendeta-pendeta di pedalaman. Kalau model-model begitu nggak saya transfer. Ini berarti berharapnya sama manusia ini, bukan sama Tuhan. Jadi dia tanya baru saya kasih ini Pak. Tiba-tiba jam 10 pagi dia tanya, Bu, Ibu lagi ada di mana? Di rumah sama suami. Bisa datang nggak ke BCA sini yang pusat, saya ada di sini. Saya pengen ketemu langsung, ada yang mau saya omongin. Kita datang saudara. Dia itu pegang amplop coklat, dia bilang, saya nggak transfer, kenapa Bu? Karena ini aneh, saya baru kali ini loh begini. Tuhan itu mengasihi kalian loh. Jangan terima kasih sama saya ya, tapi terima kasih sama Tuhan. Saya juga bingung kenapa Tuhan begitu sama kalian. Terus saya cuma bilang, ya saya juga nggak tahu Pak. Ya udah ini dia terima kasih sama Tuhan ya. Ya sama Bapak juga terima. Udah jangan sama Tuhan aja. Jadi hari itu waktu sampai di rumah saya buka 10 juta. Jadi hari itu dia kasih kami total berarti 10.750.000. Saya pinjemin itu tukang soto 50.000. Saya bilang sama suami gini, Say, kalau tadi malam kita ndak kasih itu duit, saya yakin hari ini kita ndak bisa lihat mujizat. Karena kita nggak bisa dipercaya dalam hal uang. Waktu Tuhan bisa percaya kita, maka Tuhan tuh kasih kepercayaan yang lebih besar. Saudara tahu ketika kami sekarang diberkati, yang saya cerita kami bangun sekolah itu kita sisihkan uang 2 miliar untuk pembangunan, ternyata habisnya malah berlipat. Tapi kami percaya sama Tuhan, kami nggak cari dana, nggak cari proposal, andalkan Tuhan. Semuanya terjadi dengan cara Tuhan. Dalam waktu 7 bulan sekolah selesai. Kami biayai orang-orang dari desa-desa untuk sekolah jadi hamba Tuhan 6 bulan di asrama. Terus yang paling heboh ya, kalau saya menabur puluhan juta setiap bulan untuk gereja-gereja itu biasa. Tapi satu kali saudara, saya itu dapat suara Tuhan suruh beliin mobil seorang pendeta. Tuhan bilang kamu beliin pendeta itu mobil. Dan mobilnya itu sama dengan punyanya wakil gembalanya. Saya tahu mobilnya wakil gembalanya itu harganya 425 juta. Hampir 500 juta. Saya langsung tengking itu suara, dalam nama Yesus saya salah dengar nih. Saya enggak mau, ini saya salah dengar. Tapi Tuhan tuh bicara terus sampai akhirnya saya bilang gini, Tuhan, oke, kalau ini suara Tuhan, saya harus konfirm ke suami saya. Kalau suami saya bilang iya, berarti ini suara Tuhan. Karena suami saya ini agak perhitungan, enggak pelit tapi agak perhitungan. Dia ketawa, dia enggak pelit enggak, tapi agak perhitungan. Ya kadang saya nabur sekian, dia tegur saya, kok banyak banget sih? Saya bilang itu yang disuruh Tuhan. Oh iya wes, ini 425 juta harga satu mobil. Saya bilang, saya tanya ya Tuhan, karena firman-Mu berkata istri itu tunduk sama suami. Kalau suami saya bilang iya, berarti dari Tuhan. Saya tanya, saya itu dapat suara Tuhan apa? Tuhan suruh kita beliin untuk pendeta ini mobil untuk pelayanan. Dia tuh diam 1000 basah. Saya dalam hati saya, kok dia diam tok ya? Ayo kamu ngomong loh, ini saya juga butuh konfirmasi. Dia ngomong gini, kamu tahu nggak itu? Aku tuh udah dari 6 bulan yang lalu disuruh Tuhan beliin tuh pendeta mobil, tapi aku diem aja. Lah kok Tuhan kasih tahu kamu ya? Saya bilang, oh ternyata karena kau tuli. Punya telinga tapi enggak, pura-pura enggak dengar. Jadi saat itu juga, aduh tapi gede loh Tuhan, tapi kami belajar saudara. Dan dari situ kami tuh melihat Tuhan terus ya memberkati, Tuhan terus ya. Bahkan saya cerita ibu tadi waktu kami lagi bangun sekolah, ya itu saya taruh di situ uang pribadi kami 2 miliar awalnya. Saya pikir selesai lah bangun tuh 2 miliar, ternyata kan enggak, lebih gede. Dan dalam waktu tahap pembangunan tuh saya ditawari orang apartemen di Jakarta harganya 7 miliar. Saya bilang enggak Pak, kami lagi bangun sekolah dan saya itu bukan kelas kami apartemen itu. Lalu dia bilang, enggak Bu, Ibu lihat aja dulu. Ya karena untuk memuaskan dia saya pergi lihat lah itu apartemennya. Ya itu apartemen mewah sudah di Jakarta.
Yang saya lihat itu udah full furnish lagi. Itu Agnes Monica ada di lantai atas. Saya bilang sama suami enggak. Lalu dia tanya, Bu, jadi ibu mau tawar berapa? Ya harga 8 miliar mau ditawar berapa ya? Ya bingung juga saya bilang ya kita enggak mau nawar gitu. Terus ibu tawar aja Bu. Ya karena disuruh tawar saya bilang ya saya tawar 2M aja boleh enggak? Itu pun bayarnya nyicil. Boleh saudara dikasih kunci. Wow enggak? Enggak percaya tuh, wownya itu enggak percaya. Dan itu Pak Rey sama Bu Devi udah datang ke apartemen itu waktu di Jakarta. Tuhan itu saudara waktu, ya itu yang saya bilang ada hal-hal yang di luar nalar. Sebelum kami kesini, kami Januari kemarin pindah rumah, tinggal di Bintaro dari Jakarta Selatan, sekarang buat studio rumah itu. Di tengah pandemi, yang tadinya kita mau jual rumah nggak jadi, malah beli rumah. Saya beli rumah 2, 1 buat studio, 1 rumah. Nah kemarin udah kekecilan, jadi rumah itu sekarang benar-benar buat studio. Kami baru diizinkan Tuhan lewat peneguhan hamba Tuhan juga kita beli rumah yang lebih besar lah di Bintaro. Itu rumah di situ harusnya harganya 14 miliar. Kami beli harga berapa saudara? Cuma 6,5 miliar. Sampai pajak itu nggak percaya, dia bilang nggak mungkin, ini pasti dimainin harganya. Sampai dipanggil lah pihak ini bikin surat perjanjian bahwa benar harganya segitu. Itu hal-hal yang tidak masuk akal tuh Tuhan buat. Waktu kau bisa dipercaya dalam hal keuangan, yang tidak masuk akal kan? Orang itu mungkin kalau dengar cerita saya itu, ya saya enggak memaksa saudara untuk percaya, tapi Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah, semua ditambahkan, terutama dalam hal uang kita ini harus benar-benar bisa dipercaya. Kenapa saya larinya ini ke uang ya? Ya saya tuh enggak ngomong-ngomong sama Ibu Gembala, enggak ada loh. Saya tuh ngalir aja lah kemana Roh Kudus mau bicara. Saya juga orangnya paling nggak bisa didikte dalam hal khotbah, nanti Bu ngomong ini ngomong itu, saya nggak mau. Justru kalau didikte saya nggak mau. Dan Ibu Gembala juga nggak pernah ngomong soal uang atau apa di sini. Dan saudara ya mungkin masih banyak yang saudara di sini yang lagi mengejar uang atau apa ya saya juga nggak tahu. Tapi itu Tuhan yang tahu. Tapi satu-satunya yang Yesus bilang menjadi saingan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan bilang kamu nggak bisa mengabdi pada 2 Tuhan, pada Allah dan pada Mammon. Makanya kita harus bisa dipercaya dalam hal uang. Lalu kita bisa menjadi saksi Tuhan dan dikatakan kamu inilah saksiku ayat 10. Ya supaya kamu itu mengerti, percaya dan mengerti. Kalau kita sudah percaya dan mengerti Tuhan saudara. Wow, semua itu Tuhan buat indah. Maaf saya bicara sama saudara di sini bukan berteori. Saya ini pernah mengalami hidup yang tanpa uang 1 sen pun. Saya pernah mengalami hidup yang tanpa kerja, tanpa ada orang yang tolong saya. Cuma Tuhan yang jadi sandaran hidup saya. Dan hari ini pun saya bersaksi sama saudara dalam segala kelimpahan kami. Bagaimana Tuhan memberkati kami dan kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Supaya engkau menjadi saksinya Tuhan. Amin saudara. Saya percaya ada banyak hal yang bisa Tuhan bukakan bagi setiap kita. Ya, kemarin saya dengar satu kesaksian dari satu orang, dia bilang begini. Saya nggak tahu Bu, kemarin tuh saya dipanggil sama orang di kantor saya, ditanya, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Kamu kalau ada masalah, yang kamu lakukan apa? Ya saya kalau lagi ada masalah, lagi stres, ya saya liburan dan saya berdoa, saya cari Tuhan. Oh iya? Kamu berdoa? Iya. Besoknya dia dipanggil lagi sama atasannya yang lain. Kira-kira kamu tuh kalau stres kamu gini-gini. Dia bilang saya berdoa, saya cari Tuhan. Kamu percaya Tuhan? Iya. Wow, luar biasa ya. Tiba-tiba besoknya dipanggil, dibilang selamat ya, kamu pangkatnya dinaikin. Wah dia kaget saudara loh. Ya saya cuma ngomong apa adanya, benar saya kalau stres saya cari Tuhan. Dan dikasih jabatan dan diselamatin semua atasannya. Selamat kamu dikasih kepercayaan yang lebih di kantor ini. Jabatanmu naik karena ternyata ya kamu kalau stres cari Tuhan. Cari Tuhan saudara, jangan cari yang lain. Amin. Ya kita bangkit berdiri bersama. Berkati setiap anak-anakmu yang hari ini sedang berjuang. Kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya kami akan melihat kemenangan di tahun ini Bapa. Asal kami tidak menyerah. Berkati Tuhan setiap mereka yang membutuhkan kekuatan dari Engkau. Biar mereka terus berjuang sampai pada garis akhir.
Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Indonesia aman tentram dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat siang hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang berikan kami kekuatan. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya